Aturan check-in dan check-out yang wajib kamu tahu. Jadi kalau misalnya kamu ingin check-in maupun check-out di hotel yang mungkin kamu belum pernah check-in sebelumnya, nah kamu wajib tahu beberapa aturan check-in dan check-out berikut. Yang pertama adalah masalah waktu ya. Waktu check-in dan check-out ini ada waktu umumnya, yaitu waktu check-in itu dimulai dari jam 2 siang atau jam 14.00 ya. Sedangkan waktu check-out itu maksimal itu di jam 12 siang. Jadi waktu check-in di jam 2 siang ya, jam 14.00 itu adalah waktu minimalnya atau waktu paling awalnya atau waktu dimulainya check-in. Nah, apakah sebelum itu kita tidak boleh check-in? Secara umum tidak boleh ya, tapi nanti ada yang namanya early check-in ya, nanti aku jelasin. Jadi misalnya kita datang ke hotel jam 9 pagi, nah itu nggak boleh, secara umum nggak boleh ya. Nah, kita harus nunggu sampai jam 2, entah nunggu di hotelnya atau kita keluar dulu, shopping dan sebagainya, jalan-jalan, baru nanti jam 2 kita balik lagi untuk check-in kembali. Nah, sebenarnya kenapa sih check-in ini harus jam 2 ya? Secara umum ya, secara umum jam 2 karena untuk memberikan waktu bagi housekeeper atau housekeeping atau staff hotel untuk mempersiapkan kamarnya ini untuk tamu selanjutnya. Jadi tadi kan aku bilang ya, check out maksimal itu jam 12 siang. Nah, lewat dari jam 12 siang itu nanti ada dendanya ya, nggak boleh ya. Setelah jam 12 siang artinya kamar itu harus kosong ya. Dari jam 12 sampai jam 2 siang ya. Jadi dari jam 12 sampai jam 14.00 itu adalah waktu bagi housekeeping untuk mempersiapkan hal-hal lainnya seperti misalnya handuk, seperti peralatan mandi, misalnya ada kopi, teh, air dan sebagainya, untuk mempersiapkan semua itu untuk dinikmati oleh tamu selanjutnya gitu. Jadi ada 2 jam spare waktu itu untuk menyiapkan semua itu. Tapi biasanya housekeeping atau staff hotel itu membersihkan kamarnya setelah tamunya check out. Jadi misalnya tamunya check out jam 10 pagi. Nah, setelah jam 10 itu biasanya langsung dibersihin. Langsung dirapikan semuanya, diganti, misalnya bantalnya diganti, selimutnya diganti, handuknya diganti, semuanya diganti, untuk mempersiapkan nanti jam 2 itu baru boleh untuk orang atau tamu masuk ke kamar itu. Tapi ada case khusus kalau misalnya kita sebenarnya ingin banget untuk check-in jam 9 pagi, yaitu early check-in. Nah, ini nggak semua hotel ada fasilitas early check-in ya. Tapi di beberapa hotel atau di kebanyakan hotel itu ada ya. Hanya saja biasanya early check-in ini ada biayanya atau ada peraturannya. Contoh misalnya di beberapa hotel tertentu itu early check-in dari misalnya dari jam 9 sampai jam 2 itu bisa early check-in, tapi nambah biaya misalnya 50%. Contoh ya, 50%. Atau kalau misalnya early check-innya jam 6 pagi, dari jam 6 pagi itu nambah biaya 80% katakanlah dari biaya hotel per malamnya. Gitu. Jadi ada tambahan biayanya untuk early check-in, dan itu tergantung dari hotel. Setiap hotel biasanya punya aturan early check-in yang berbeda-beda. Ya, nggak semuanya sama. Ya, tergantung dari hotelnya. Nah, waktu check-in pun sebenarnya juga tergantung dari hotelnya. Ada hotel-hotel yang check-innya itu jam 3 itu ada. Karena mungkin terlalu sibuk atau staffnya kurang atau kayak mungkin banyak sekali yang perlu dipersiapkan sehingga butuh waktu lama ya, dari jam 12 sampai jam 3. Jadi butuh waktu 3 jam. Itu ada, tapi nggak banyak ya, sedikit banget yang punya aturan check-in sendiri. Nah, mungkin ada kalian yang bertanya, kalau misalnya check-innya lebih dari jam 2 gimana? Misalnya jam 5 atau malam atau jam 12 malam misalnya. Ya mungkin lagi acara gitu kan, lagi having fun sama teman, terus lupa check-in gitu kan. Kemudian jam 12 baru selesai nih, jam 12 malam atau jam 11 malam baru selesai nih, aku pengen check-in. Nah, itu gimana? Boleh nggak? Nah, kalau boleh atau tidaknya sebenarnya itu lagi-lagi tergantung dari hotelnya. Ada yang memperbolehkan, ada yang langsung tidak memperbolehkan. Nah, saranku kalau misalnya kalian late check-in ya, kalau misalnya kalian check-in terlambat
Misalnya check-innya malam, hanya bisa check-in malam, atau sore jam 6 misalnya, atau jam berapapun, lewat dari jam 2 sampai jam 5 lah katakanlah, kalian harus memberitahu hotel. Kalian bilang ke hotelnya bahwa saya atas nama ini, nomor pesanannya ini, booking kamar ini, saya mau check-in di jam 12 atau di jam berapa kayak gitu. Karena mungkin pesawat saya baru tiba nanti jam 8 malam gitu misalnya contohnya, atau saya ada acara sampai jam 10 malam. Nah, itu kalian harus telepon hotelnya, harus bilang bahwa kalian mau check-in terlambat gitu, check-in lebih malam ya gitu. Karena ada beberapa hotel ya, ini nggak semua ya, tapi ada beberapa hotel yang akan langsung meng-cancel booking kalian jika misalnya kalian tidak check-in gitu. Misalnya udah jam 8 malam tapi nggak ada pemberitahuan sama sekali atau nggak ada sesuatu sama sekali. Biasanya hotel akan langsung membatalkan. Ini nggak semua ya, tapi memang sedikit sih ya. Sedikit hotel yang akan membatalkan pesanan kalian. Atau biasanya akan ditelepon oleh pihak hotelnya. Akan ditelepon untuk menanyakan ini jadi check-in atau enggak, jadi booking atau pesan hotel di sini atau enggak gitu. Biasanya akan menanyakan ke kalian seperti itu. Ya, oke, itu untuk check-in ya. Kemudian untuk check-out itu maksimal jam 12 siang. Jadi misalnya jam 10, jam 11 atau jam 9, atau kalian buru-buru misalnya aku pengen buru-buru pulang, jadi jam 8 udah check-in atau jam 7 udah check-in gitu, atau baru bangun misalnya jam 6, jam 5 udah check-out gitu ya. Nggak apa-apa. At least maksimal jam 12 ya, check-outnya maksimal jam 12. Jangan sampai melebihi, karena kalau melebihi kalian akan kena denda. Ada yang namanya late check-out. Kalau tadi kan early check-in, sekarang ada late check-out. Jadi check-outnya terlambat. Misalnya katakanlah late check-out itu biasanya dari jam 12 sampai jam 2 atau jam 3 itu udah denda 50% kalau nggak salah. Kemudian setelah itu kalau nggak salah sih denda 100% kalau nggak salah sih ya. Jadi beberapa hotel memang beda-beda ya aturannya ya. Tapi kalau nggak salah gitu. Jadi dendanya itu 50%, terus setelah itu 100%. Artinya kita booking lagi untuk nambah 1 malam. Oke, jadi itu adalah aturan check-in check-out tentang jam atau waktu kita check-in dan kita check-out. Nah, untuk tata caranya ya, kalau misalnya kalian check-in, itu saat kalian check-in kalian datang ke resepsionis di hotel itu. Hotel manapun selalu ada resepsionisnya, atau kalau hotel kecil biasanya penjaganya ya, penjaga hotelnya. Kalian bilang saya mau check-in gitu ya. Kalau sudah booking, kalau sudah pesan, tapi kalau belum pesan ya bilang saya mau pesan hotel gitu. Setelah itu kalian persiapkan identitas. Itu yang paling penting, identitas diri kalian. Contohnya KTP atau SIM, kalau luar negeri paspor ya. Itu kalian harus ada itu semua ya, untuk tujuan input data. Kalau misalnya untuk booking ya, kalau misalnya kalian booking tujuannya untuk input data. Kalau kalian sudah booking atau sudah pesan online misalnya, untuk verifikasi data bahwa ini booking atau pesanannya atas nama kalian gitu ya. Intinya untuk pendataan lah ya identitas kalian, bahwa yang menginap di sini ini adalah si ini gitu. Nah, untuk identitas sendiri biasanya kalau misalnya untuk kamar yang kamar 1 orang itu identitasnya cuma 1 orang gitu. Misalnya kamarnya kita menginap misalnya 1 kamar bisa untuk 2 orang, tapi kita booking atau pesan cuma untuk 1 orang, sebenarnya KTP-nya cuma 1 gitu. Karena aku beberapa kali seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita family katakanlah ya, biasanya KTP-nya akan diminta semua. Ada yang diminta semua, ada yang terutama hotel-hotel yang mungkin bisa dibilang hotel murah ya, itu kebanyakan nggak dimintain loh, cuman dimintain KTP 1 doang, kemudian yang lainnya nggak dimintain. Biasanya kayak gitu ya. Ada beberapa yang kayak gitu. Dulu aku pernah juga beberapa kali sama teman-teman juga kayak gitu. Kamar untuk 3 orang, 1 kamar untuk 3 orang itu KTP-nya cuma 1. Tapi yang jelas udah pasti butuh
identitas ya, bukan hanya KTP ya, identitas. Tapi fokusnya biasanya kalau di Indonesia, hotel di Indonesia ya KTP. Tapi kalau hotel kecil-kecil itu biasanya diganti SIM nggak apa-apa. Ya, kalau hotel yang kecil, aku pengalamanku itu pernah itu pakai SIM, itu bisa, boleh. Bilang aja saya nggak bawa KTP atau saya nggak lupa nggak bawa KTP gitu biasanya. Oh, kalau SIM ada, nah biasanya boleh gitu. Alternatif aja, tapi utamanya adalah ID yang dikeluarkan pemerintah atau KTP. Dan banyak hotel ya yang mensyaratkan harus KTP, harus ID yang dikeluarkan pemerintah. Nah, biasanya setelah proses penginputan data, kita biasanya kalau booking di sana kita harus ngisi data, tanda tangan dan sebagainya. Kemudian kalau belum membayar, kita diminta membayar ya sejumlah uang untuk harga kamarnya ya, harga kamar. Tapi itu untuk awal ya, biasanya ya harga kamar awal. Kemudian ya udah, setelah itu proses check-in untuk nunggu penginputan data, verifikasi data, itu biasanya kita disuruh nunggu dulu. Setelah itu baru kita akan mendapat akses kunci kamarnya dan akan dijelasin sama resepsionisnya untuk kamarnya seperti apa, ada di lantai berapa, terus kemudian aturan-aturannya di sini nggak boleh bawa, nggak boleh misalnya nih nggak boleh bawa hewan peliharaan. Di sini nggak boleh apa ya? Kalau di kolam renang nggak boleh lari-lari kayak gitu, atau kalau ke restoran sandal harus dilepas gitu. Contohnya kayak gitu ya. Memang nggak ada aturan ke restoran sandal dilepas, tapi contohnya kayak gitu, ada aturan-aturan yang seperti itu. Setelah itu kita baru check-in, masuk ke hotel dan ya sudah selesai. Nah, kemudian pada waktu selesai kita kemudian setelah selesai menginap, kita akan check out. Nah, check out ini kita balik lagi ke resepsionisnya ya. Tentu saja sebelum check out kita kalau bisa rapikan kamarnya dulu. Jangan sampai, karena ada banyak sekali orang yang waktu check out itu nggak ngerapiin kamar gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Tapi ya kita bantu housekeepingnya lah, housekeepernya kita bantu lah ya. Ya kita rapiin kamarnya, selimutnya seenggaknya ditata dengan baik gitu. Terus bantalnya juga ditaruh tempatnya. Terus kalau ada sampah ya dibuang ke tempat sampah gitu. Anggap aja kayak kamar kita sendiri lah, kita rapikan biar tugasnya housekeeping itu ya lebih mudah gitu. Kalau ada tip ya kalian kasih tip gitu. Biasanya ditaruh bantal sih, bawa bantal kita taruh tip untuk housekeepingnya gitu biasanya. Tapi kalau di Indonesia, apalagi hotel kecil, biasanya nggak itu sih, nggak ada sih ya. Aku pun jarang kalau ngasih tip ke hotel yang kecil ya. Kalau hotel yang gede biasanya kasih bellboynya gitu kan, bellboy yang bawain barang itu biasanya dikasih tip. Terus housekeepingnya juga dikasih tip ya. Tapi kalau hotel kecil aku jarang sih, atau bahkan nggak pernah kayaknya. Ya, tapi itu sebenarnya adalah hak kita ya sebagai tamu ya, mau ngasih tip atau enggak ya. Oke, balik lagi ke masalah check out. Nah, setelah kita rapikan dan sebagainya, kita keluar, kalau bisa kunci pintunya. Kemudian kita keluar ke bagian resepsionis, kita bilang kita mau check out. Nah, sambil ngasihkan kunci kamar. Kemudian resepsionis akan meminta staffnya untuk ngecek kondisi kamarnya seperti apa. Apakah ada yang rusak? Apakah ada hal-hal yang ketinggalan? Apakah ada sesuatu di sana? Kalau oke, ya oke. Kita bisa keluar dari hotel. Atau kalau misalnya ada biaya tambahan, contoh misalnya kita menggunakan fasilitas laundry, tapi kita belum bayar laundrynya, nah kan ditagih saat check out. Kalau misalnya di beberapa hotel ada yang mensyaratkan deposit ya, waktu check in itu kita sudah ngasih deposit, entah itu berupa uang maupun berupa KTP atau apa, nanti saat check out deposit itu akan dikembalikan ya. Ada beberapa hotel yang menerapkan deposit gitu. Nah, setelah itu semua sudah selesai, kita nggak ada masalah, ya udah kita bisa keluar, kita bisa check out, keluar hotel gitu. Oke teman-teman, itu tadi beberapa aturan atau hal tentang check in dan check out. Semoga informasi tadi bisa membantu, terutama buat teman-teman yang belum pernah sama sekali check in atau check out ke hotel. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.